sih sampean NU apa Muhammadiyah? Ya Allah, kita lihat ribuan sudah gugur mendahului kita. Kita tinggal berdoa mudah-mudahan iman para muslimin muslimat yang ada di Mesir, yang ada di Palestina, imannya tidak akan berubah sampai akhir hayat. Amin. Mereka itu sedang berjihad, Bu. Tidak tahu kayak kita ini sedang berapa. Ya Allah, ditaruhkan hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan jiwa raganya, ruhnya, semuanya. Ya Allah, mana mungkin mau perdebatan di sana. Kita di sini, ya inilah kondisi negara yang sedang terjajah. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita lihat itu ada seorang ibu yang mana ibu itu punya anak laki-laki sematawayang, satu-satunya laki-laki di keluarga itu, dan anaknya cuma satu itu, ikut berperang. Lalu dibawa pulanglah jasadnya, gugur, Bu. Ya Allah, nangis, dipeluk, dirangkul, nangis menjadi ibunya. Nangis, siapa ndak nangis, Bu? Anak laki satu-satunya sudah dewasa, ikut jihad fisabilillah sebagai syuhada, meninggal dunia. Nangis, nangis, saking histerisnya sampai katakan ustadz di sana itu mendekati dan mengingatkan, Bunda, sudahlah, putra jenengan membela agama Allah, wafat dalam kondisi syahid fisabilillah. Nggak usah ditangisi, cukup saja menangis, nggak usah berlebihan. Tambah nangis. Setelah itu baru bisa berbicara. Maka ngomong bunda itu, wahai Ustaz, yang saya tangisi bukan putra saya. Yang saya tangisi sampai seperti ini bukan karena putra saya ini wafat, bukan karena putra saya gugur. Putra saya ini gugur jelas sebagai syahid, sebagai syuhada, jelas. Yang saya tangisi adalah saya ini nanti kalau mati seperti apa. Ya Allah, anak saya sudah jelas, saya wafat nanti sebagai apa? Sebagai jihad apa sebagai jahat? Inilah kondisi di sana. Sekilas ya, yang lebih tahu monggo Bapak Ibu lihat sendiri di sana. Sehingga pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang jihad. Kenapa, Bu? Jihad. Kira-kira yang sampai saat ini kita ketahui, jihad itu artinya apa sih? Perang. Berperang. Perang. Perang. Apalagi berjuang.
lagi? Berkorban. Ini terus kabeh. Apalagi arti jihad secara ringkas perang. Pokoknya kalau ngomong jihad perang. Karena sudah masuk di mindset kita, pemikiran kita, kalau sudah ngomong jihad itu mesti ngomong perang. Yeah. Padahal arti jihad itu berjuang. Yeah. Ada lagi namanya ikhtiar, ada lagi namanya usaha, ada lagi upaya. Tapi kenapa kita mesti ngomong perang? Sudah mancep. Setiap kita ngomong jihad, perang deh, perang. Padahal artinya banyak yang bukan perang. Kenapa diartikan perang? Berjuang. Enak mendengarkan arti perang apa enak berjuang, Bu? Berjuang. Apa sih berjuang itu? Berusaha, berupaya. Coba jangan jelaskan. Berjuang itu apa? Melakukan sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa, namanya berjuang. Nah, melakukan, ya monggo, melakukan sesuatu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu namanya berjuang. Sepakat? Iya, berjuang itu suatu upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, suatu upaya yang dilakukan dengan kesungguhan, yang membutuhkan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawa untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Ya enak. Sekarang jihad, saya hapus, berarti berjuang. Nanti kita, pertanyaannya, Bapak Ibu, apa di sini sudah melakukan jihad? Siapa yang sudah merasa, aku rasanya kok wis jihad aku ini? Saya hitung, mau saya hitung. Kalau enggak ada ya enggak ada. Ada yang sudah ada pemikiran atau yang sudah dirasakan, aku loh ning kene wis jihad. Saya hitung, monggo angkat tangan. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak wakit gak wani, tak wakit pas gak wani. Duh gak wani aku. Bentar saya tanya dulu, Bu Iluh, berjihad apa, Bu? Subhanallah, berarti ada perjuangan, Bu. Bu Siti kok gas no. Pengajian ini tadi dari rumah kan sebenarnya kalau nggak menyempatkan diri itu ya repot aja. Saya berjuang datang. Turuti repot betul enten lerene. Terus berjuang kula. Iya. Nah ini terus ngerti kan kita terus, apa sih jihad itu? Mbak Tiwi, jihadnya apa? Kok wis ngomong aku lho wis jihad.
Monggo Mbak. Memperbaiki diri. Sudah mulai ketemu ngaji lah. Jihad berarti gak jahat. Ada jihad namanya jihad itu saya sabi fi sabilillah nggih, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ngono to ajane. Nah, saya hitung lagi. Ada yang sudah merasa jihad fi sabilillah. Tadi berapa? 14 nih. Sekarang monggo ngajung, saya hitung lagi. Muduk apa tambah? Kok medeni to sampean Mas? Kalau dibutuhkan. Jadi upaya sampai memperjuangkan apa? Gaya pikiran. Karena zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi, jadi orang-orang jihad itu tidak semuanya boleh berperang. Ada yang diminta untuk berpikiran. Sampai para penghafal Al-Quran itu tidak diperkenankan. Jangan. Nanti banyak yang gugur. Kalau banyak yang gugur, siapa yang menghafalkan Al-Quran? Maka beliau jihadnya adalah menghafal Al-Quran. Pak Bas berarti sudah berjihad belum? Marai wong ngaji, marai ngamuk berarti. Jihad fisabilillah. Kalau lawannya adalah jihad fisabilis syaiton, jihad ke jalan setan. Jihad upaya untuk mengikuti jalan setan. Ya karepe. Banyak enggak orang yang berjuang tapi itu adalah jalan setan. Sekarang kita ini orang Islam, megawe mulai isu, siang, sore, malam, termasuk berjuang enggak untuk mendapatkan harta. Jihad itu, tapi namanya jihad, ada fisabilillah ke jalan Allah, itu fisabili syaitan. Ya sholatnya bablas. Ngaji, gak sempat aku. Hari-hari mulai tangi turu aku yo. Mari iki ora sempat sampean. Sampean termasuk jihad sampean. Iya aku jihad. Tapi anak loro. Fisabilillah, fisabili syaiton. Nggih. Selama ini kondisi kita di masyarakat atau kehidupan ini sering kita itu berjuang untuk agama Allah apa untuk memperkaya diri. Memperkaya diri itu adalah hawa nafsu. Bukankah hawa nafsu itu adalah ajakan setan? Oh, aku berusaha untuk beno dadi koncone setan. Karena menuju jalan setan. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu khususnya mulai pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anak kita, nggih. Mencuci pakaiannya, begitu sudah selesai sarapan dibangunkan, nak bangun, ayo sholat subuh, mari baca Quran, kok mandi, siap-siap berangkat sekolah. Ibu itu
Jihad fisabilillah apa fisabilis syaiton? Fisabilillah. Nggih. Anaknya mau berangkat kemana? Mau berangkat menuntut ilmu. Apakah orang belajar itu tidak tergolong fisabilillah? Terus ibu bapak sekarang satu tidak bisa ngaji, jadi bisa ngaji. Terus ngajinya sekarang sudah mulai mengikuti peraturan, yang panjang dibaca panjang, pendek dibaca pendek, dengung dibaca dengung. Padahal banyak orang yang membaca Al-Quran semaunya sendiri. Berarti membaca Al-Quran semaunya sendiri itu adalah tapi jangan-jangan ini setan baca Quran ini ya. Ya ini belajar loh gitu. Nah itu nanti kalau kita ikut aturan di dalam ilmu tajwid itu kan undang-undang gitu. Tajwid itu undang-undang baca Quran. Kalau kita hidup di dunia ini undang-undangnya Undang-Undang Dasar 1945. Nek melanggar ya kena hukum, kena pasal. Kalau melanggar baca Quran kena pasal enggak? Ya kena pasal. Sama. Tapi gak pati direken. Kalau pasalnya itu pasal undang-undang negara, wedi, Pak polisi, kulo penjara, kulo wedi. Tapi untuk baca Quran, terak mau itulah jihad fisabilillah. Terus si anak kita tadi itu berangkat menuntut ilmu, berarti si ibu dan bapak membiayai anaknya yang sedang jihad fisabilillah untuk menuntut ilmu, memberantas apa? Kebodohan. Ya, orang jihad. Sehingga Bapak Ibu, kalau putra putri kita itu sedang belajar sekolah menuntut ilmu, maka kita harus semangat, belajar menuntut ilmu, biaya dari bapak dan ibu, semangat membiayai. Jangan SPP, kok tambah larang SPP ini yo. Dari jihad. Waktu ini kita biaya, loh SPP ini piro? Kok murah ditambahi? Ini modal. Memberi modal pada putra putri yang sedang berjihad menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Bapak ibu yang anak-anaknya di pondok pesantren, kirim piro nduk, kirimi. SPP sekolah. Kalau kita biasa nunggak, mesti nunggak terus itu. Tapi kalau segera dibayar, mesti akan rezeki itu datang lagi. Sama seperti kita ngaji seperti ini. Nek wis mulai izin enggak? Izin. Mesti ada celah untuk izin yang kedua. Iya, ada acara. Karena apa? Kebaikan, kalau kita melakukan satu kebaikan, maka akan terbukalah 60 pintu kebaikan. Berarti kalau kita datang satu kali datang, berarti ada rencana sudah 60 kebaikan. Ada pintu 60 kebaikan untuk melakukannya. Kalau sekali bolos, mesti ono acara sih. Oh ya, Cak, gak ngaji hari ini. Rodok mules. Ono acara. Ono tamu, padahal tamunya durung teko. Jadi ada celah. Nggih, orang jihad itu disebut gugur atau mati, namanya mati syahid. Syahid jamaknya adalah syuhada. Syahid satu, wong akeh, syuhada para syuhada, para orang yang gugur di medan perang, syuhada. Syahid itu artinya syahid atau syuhada menyaksikan, menyaksikan.
Syahid atau syuhada itu artinya menyaksikan. Apa maksudnya? Siapa yang wafat dalam kondisi membela agama Allah, maka akan matinya menjadi mati syahid, mati yang menyaksikan. Nek wong akeh menjadi syuhada, para yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Gugurnya, wafatnya ini disaksikan oleh para malaikat Allah. Subhanallah. Orang yang mati syahid, Ibu, maka satu, oleh Allah diberikan keistimewaan, tidak merasakan yang namanya sakaratul maut. Sakaratul maut tidak merasakan. Padahal sakaratul maut itu rasa sakitnya, jadi kulit dari bawah ini ditarik, Bu, dikelontok sampai kepala. Itu termasuk ringan. Wong kula jenengan siwilen sithik. Duh, loro tarik. Siwilen. Sinten sing latihan ditarik kulite?